nih kabarnya. 12 hari lagi udah simak ya. Terus juga minggu depan di jam segini pengumuman SBMPTN. Semoga teman-teman di sini dapat hasil yang terbaik ya. Dan juga pas simaknya nanti dimudahkan. Oke? Jadi kali ini kita bakal bahas soal tahun 2009 kode 954. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kelas bareng aku ya, aku akan kasih tahu materi apa aja yang tercover dalam soal-soal ini di awal, sebelum aku bahas soal. Oke, untuk tahun 2009, kode 954 ini ya, teman-teman, ada beberapa materi yang sering muncul memang disimak, yaitu ada polinomial, terus juga persamaan dan fungsi kuadrat, barisan dan deret, eksponen dan logaritma, terus juga dimensi 3 ini rutin banget muncul di SIMAK. Ada juga materi yang munculnya itu nggak sebanyak materi yang tadi aku sebutin, kayak pertidaksamaan, matriks, trigonometri, turunan, limit, dan integral. Anyway ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang nanya ke aku gini, Kak, tips belajar matematikanya Kakak itu gimana sih? Kok pinter gitu? Padahal sebenarnya aku nggak yang pinter banget. Tapi gini teman-teman, soal matematika itu anggap aja kayak masakan yang pengen kita masak. Tentu sebelum kita masak, kita harus tahu alat dan bahannya, terus juga kita harus menguasai teknik-teknik memasak, ya kan? Sama kayak itu, soal matematika juga menuntut kita untuk paham dan juga tahu konsepnya, terus juga kita harus tahu gimana cara mengolah konsep-konsep ini supaya kita bisa menjawab soal yang disajikan. Gitu, teman-teman. Jadi, secara singkatnya, matematika itu, ngerjain soalnya ya maksudnya, itu kayak kita memasak. Gitu. Oke? Jadi, langsung aja kita mulai ke nomor 1. Oh ya, pantengin sampai akhir ya, karena aku bakal kasih hadiah nih buat kalian, buat teman-teman. Oke? Jadi, pastikan stay tune terus ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ya. Soal ini menuntut kita untuk review lagi nih, teman-teman, soal teorema sisa di materi polinomial. Di soal ini, pembaginya itu bentuk linear. Kalau dia bentuknya linear, teman-teman perlu ingat lagi nih, kalau Px itu dibagi dengan X min A, sisanya itu PA. PA ini artinya apa? Nilai Px, nilai polinomialnya atau suku banyaknya ketika X sama dengan A. Dari sini kita punya P2 itu sama dengan 27 dan P-1 sama dengan 3. Berikutnya kita substitusikan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 ke suku banyak ini. Oke. Pertama kita substitusi X sama dengan 2 dulu. Oke. Sama dengan 2 diperoleh 2 pangkat 3, 8. 2 kuadrat 4. Berarti 4A plus 2B min 3 sama dengan 27. 4A plus 2B plus 5 sama dengan 27. Maka 4A plus 2B sama dengan 22. Kita bisa bagi 2 ya. Nanti dapatnya 2A plus B sama dengan 11. Oke. Berikutnya kita substitusi X sama dengan min 1. Maka yang akan kita dapat nih ya teman-teman adalah min 1 pangkat 3. Min 1 kuadrat 1 berarti A yang ini. Min B min 3 sama dengan 3. Berarti A min B min 4 sama dengan 3. A min B sama dengan 7. Dari sini kita dapat 2 persamaan dalam 2 variabel. Maka kita bisa selesaikan untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Oke. Sekarang aku mau tanya. Aku mau kasih kesempatan buat teman-teman nih. Untuk persamaan yang ini, kalian mau eliminasi apa? A atau B? Oke.
B ya. Oke. Kita eliminasi B, caranya gampang. Kita jumlahkan aja, ya kan? Berarti B-nya habis, tinggal 3A sama dengan 18. A sama dengan 6. Berikutnya, untuk dapetin B, kita substitusi nilai A ini ke salah satu persamaan. Kita ambil yang ini. A min B sama dengan 7. Oke, A-nya 6, berarti 6 min B sama dengan 7. B sama dengan min 1. Berarti, aku tambah baru ya. Berarti kita punya polinomial atau suku banyaknya itu kan Px sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat min X min 3. Pertanyaannya di sini kan sisanya kalau dibagi X min 1. Berarti ini sama aja dengan nilai nyari P1. Oke? Berarti 1 tambah 6 min 1 min 3. 6 kurangi 3, 3. Jawabannya yang mana? Untuk soal ini, E. Oke. Kayak gitu, teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada bagian yang perlu aku ulang? Bills bilang udah paham, Kak. Oke. Yang lain gimana? Udah paham? Udah clear sampai di sini? Oke. Berarti kalau misalnya ini udah clear ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Di sini, teman-teman, ini menggabungkan materi persamaan kuadrat dan barisan dan deret. Tapi sebelum itu ada yang minta dari Gina, lihat slide sebelumnya. Yang ini bukan si Gina. Yang ini kah? Oh, sebelumnya lagi. Yang ini. Oke, ya. Kita lanjut ke nomor 2. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini gabungan persamaan kuadrat dan barisan dan deret. Oke, di sini dia bilang X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya, X1 dan X2 harus bilangan bulat. Terus juga nih ya, X1, K, dan X2 adalah 3 suku pertama dari suatu deret geometri. Berarti dari sini, ingat lagi teman-teman ya, barisan geometri itu cirinya apa? Rasionya tetap. Berarti U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Kita kalikan silang, dapat U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Maka U2 itu kan K. Berarti K kuadrat sama dengan X1 kali X2. Berikutnya, teman-teman, kita lihat persamaan kuadrat ini. Pertanyaanku, yang pertama nih ya, untuk soal ini, berapa X1 kali X2? Oke. 3K plus 4, Anissa, Akmal, Dils, oke. Sip. 3K plus 4 ya, teman-teman. Oke. Kita kan udah tahu X1, X2. Sekarang, aku juga pengen nyari X1 plus X2. Dari persamaan kuadrat ini, X1 plus X2-nya sama dengan, oke, 2K plus 4. Sip. Berarti, karena kita udah punya X1, X2 itu apa, kita bisa masukkan yang ini ke sini. Ya, berarti K kuadrat sama dengan 3K plus 4. Kelas kanan kita jadiin 0, berarti K kuadrat min 3K min 4 sama dengan 0. Faktorkan dapat K plus 1 kali K min 4 sama dengan 0. Berarti kita dapat dua nilai K di sini. Itu K sama dengan 1 atau K sama dengan 4. Nah, ternyata dari dua nilai K ini ada satu nilai K yang tidak memenuhi. Pertanyaanku sekarang, menurut kalian nih ya, mana nilai K yang tidak memenuhi di sini? Oke, Haikal terus kasih Basan bilang 4. Oke. Yes. Sebenarnya
K sama dengan 4 ini nggak memenuhi. Ini bisa kalian selidiki secara mandiri ya. Karena kalau K sama dengan 4, kita akan mendapati X1, K, dan X2 itu tidak membentuk barisan geometri. Berarti satu-satunya kemungkinan, ya udah, K-nya -1, gitu, teman-teman. Oke? Nah, kok tadi aku nyari X1 plus X2-nya juga. Nah, itu sebenarnya ada gunanya. Gunanya apa? Untuk nyari nilai X1 dan X2. Kayak gitu. Dari sini, karena K-nya -1, maka X1 kali X2 -3 tambah 4, 1. 2K plus 4, itu kan X1 plus X2 ya. Nah, 2K plus 4, kalau K-nya -1, berarti -2 plus 4, 2. Nah, berarti kita punya X1 plus X2 sama dengan 2, dan X1, X2 itu sama dengan 1. Untungnya, ini nilainya kecil, dan ini bisa langsung kita tebak. Yaitu, nanti kita dapat X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Kalau misalnya kalian penasaran, kok kita dapat X1 dan X2-nya 1 ya? Gini, dari persamaan yang ini, anggap misalkan aja ya, kita substitusi X2 itu 2 min X1. Maka X1 kali X2 kan 1. Berarti X1 kali 2 min X1 sama dengan 1. Min X1 kuadrat plus 2X1 min 1 sama dengan 0. Kita bagi dengan min 1 ya. Berarti X1 kuadrat min 2X1 plus 1 sama dengan 0. Kalau ini difaktorkan, dapatnya X1 min 1 kuadrat sama dengan 0. Mau nggak mau, X1 harus 1. Berarti X2 tadi kan 2 min X1 ya. Berarti 2 kurangi 1 sama dengan 1. Itu kalau misalnya kalian ingin tahu, kok kita dapat X1 dan X2-nya itu 1. Oke. Nah, sekarang X1, K sama X2-nya kan kita udah tahu. 1 min 1, 1. Dia membentuk barisan geometrik. Rasionya berapa? Min 1. Ya. Ini rasionya min 1. Ingat kembali, UN alias suku ke N untuk barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Dengan A adalah suku pertama dan R adalah rasionya. Ya. Dari sini A-nya 1, R-nya min 1. Oke. Ingat kembali sifat perpangkatan yang ini. Kalau kita punya A pangkat B min C gini ya, dia akan sama dengan A pangkat B per A pangkat C. Berarti ini bisa kita tulis sebagai min 1 pangkat N dibagi min 1. Oke, berarti rumus suku ke N alias UN-nya adalah min dalam kurung min 1 pangkat N. Jawabannya C. Nanti dulu. Oke, jawabannya C. Sampai sini udah clear, teman-teman? Paham. Oke. Maafkan. Oke, tadi kenapa 4 nggak memenuhi? Oke, ini kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, kenapa kok kalau K-nya min 4 itu nggak memenuhi? Oke. Nggak memenuhi. Oke. X1 kali X2 tadi kan 3K plus 4. Berarti 3 kali 4 plus 4, 16. Terus X1 plus X2, 2K plus 4. 2 kali 4 plus 4, 12. Ya. Nah, dari sini X2 kan berarti 12 min X1. Kita substitusikan ke persamaan ini ya. X1 kali 12 min X1 sama dengan 16. Min X1 kuadrat plus 12 X1 min 16 sama dengan 0. X1 kuadrat min 12 X1 plus 16 sama dengan 0. Kalau ini kan diskriminannya bukan bilangan kuadrat. Jadi faktor-faktornya itu bukan bilangan rasional ya. Dia bukan bilangan rasional. Maka kita pakai rumus ABC. Min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, sampai sini aja teman-teman ya. Kalian
lihat pilihan jawabannya. Ini kan nggak ada yang memuat bentuk akar gitu kan. Kayaknya nggak ada kan. Berarti kita nggak ngambil K sama dengan 4. Jadi kita mau nggak mau ya udah pilih aja K-nya -1. Kalau ini masih mau kalian lanjutin, dia begini. Oke, bagi 2. Berarti 12 plus min. Ini akar 80. Berarti 4 akar 5 per 2. 6 plus min 2 akar 5. Nah, ini teman-teman sebenarnya kayaknya kita perlu curiga di sini. Dia memang membentuk barisan geometri, yes. Tapi lihat pilihan jawabannya di sini. Tadi Lulu nanya ya, kenapa 4-nya itu nggak memenuhi? Karena lihat di sini, rumus suku ke n-nya dia kan nggak ada bentuk akar, nggak ada kan? Nggak ada bentuk akar. Jadi kita nggak ngambil K sama dengan 4 gitu. Nah, ini bukan nggak memenuhi ya maksudnya tadi. Maksudnya di sini, kenapa kita nggak ambil K sama dengan 4? Oke. Buat Lulu tadi, udah jelas belum? Oke. Dosen udah jawab, paham Kak? Oke. Move on ke soal nomor 3. Berarti ya. Oke. Soal ini, teman-teman, dia sebenarnya menggabungkan persamaan kuadrat dengan turunan. Oke. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, ini kalau misalnya teman-teman mau ubah jadi A min B kuadrat, bisa sih. Cuma nggak aku sarankan untuk ubah ke bentuk ini. Karena kalau teman-teman ingat, A min B itu kan dia plus min akar D per A kan. Nah, kita kalau misalnya dikuadratin emang akarnya hilang. Tapi aku nggak pengen pakai cara ini untuk saat ini. Oke. Yang aku lakukan di sini adalah A kuadrat plus B kuadrat itu aku tulis jadi A plus B kuadrat min 2AB. Berarti A kuadrat plus B kuadrat min 2AB sama dengan A plus B pangkat 2 dikurangi dengan 4AB. Oke. Sampai sini aku mau tanya, A plus B untuk persamaan kuadrat ini sama dengan apa? Oke. 2M plus 3 per 4. Oke. Berikutnya, A kali B berapa? Oke. M plus 1 per 4. Yes. Nah, dari sini kita kan mau meminimumkan ini. Berarti kita bikin gini. Oke. A plus B kuadrat tadi kan 4 kali 2M plus 3 kuadrat kurangi 4 kali 1/4 M plus 1. Ya kan? Ini fungsi dalam M. Sebut aja ini Fm. Gitu ya. Berarti ini akan sama dengan 1/16 kali 2M plus 3 kuadrat min dalam kurung M plus 1. Nah, supaya kita dapat minimumnya, teman-teman, ya, kita turunkan Fm. Oke, berarti F aksen M sama dengan 1/16 kali 2. 2 ini pangkatnya aku bawa ke depan, ya. 2 kali 2M plus 3 pangkat 1, ya, 2 kurangi 1, kalikan turunan dalamnya, 2. Oke, kurangi turunan dari M plus 1, 1. Ya. Berarti kita punya 1/4 kali 2M plus 3 min 1. Oke, supaya minimum, F aksen M harus berapa, teman-teman? Harus, oke, 0 ya. Oke, dia harus 0. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 4. Kiri sama kanannya. Oke, berarti 0 sama dengan 2M plus 3 min 4. Kita punya 2M min 1 sama dengan 0. Ya, maka nilai M sama dengan setengah.
Jawabannya B. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini udah jelas belum? Atau ada yang perlu aku ulang mungkin? Oke. Diulang FM-nya gimana? Oke. Gini teman-teman. FM ini kan fungsi yang aku bikin untuk mencari nilai M. M yang menyebabkan ini A kuadrat plus B kuadrat min 2AB-nya minimum. Ya. Oke. Ini nanti akan berkaitan dengan pertanyaan dari Akmal. Karena dia tanya gini, 0 karena biar minim Kak. Yes. Dan kebetulan ini tuh fungsi kuadrat FM-nya. Jadi sebenarnya nanti fungsi kuadrat itu dia ini dia memang dia gampang sih nyari apa titik minimumnya gitu ya. Oke. Ini tujuannya untuk meminimumkan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Oke. Nah, kita bentuk FM ini, nanti kita kan dapatnya ini. Oke. Nah, inilah yang akan kita minimumkan ya, teman-teman. Ya. Oke. Berarti A plus B, tadi kan ini. Kita masukkan ke sini, ya. Itu A plus B. AB-nya kan yang ini, ya. Itu kita masukkan ke sini. Jadi nanti kita punya FM itu ini. Nah, nanti supaya ini minimum ya, turunan pertamanya harus 0. Kayak gitu. Oke. Turunan pertamanya harus 0. Gitu. Udah jelas Dira tadi yang nanya? Oke, thank you. Ya, sama. Tadi A kuadrat plus B kuadrat bisa jadi gini. Oke, tadi barusan ada yang tanya gini. A kuadrat plus B kuadrat bisa jadi A plus B kuadrat min 2B gimana, Kak? Oke, gini. Ini aku jelasin di... malah jadi soal berikutnya. Oke, gini. A plus B pangkat 2 itu kan kalau dijabarin A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya kan? Nah, di soal kita kan mau dapat A kuadrat plus B kuadrat. Ya kan? Berarti dari persamaan ini A kuadrat dan B kuadrat aku bikin dia di kanan aja ya. Berarti 2AB aku pindahin ke kiri. Berarti A plus B kuadrat min 2AB ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini di sini. Nah, terus kenapa dikurang min 2AB lagi di sini? Karena dari sini teman-teman di bentuk soalnya gitu. Jadi bentuk ini alias A min B kuadrat kan sebenarnya dia bisa dituliskan sebagai A plus B kuadrat dikurangi dengan 4AB. Oke. Ini Gina barusan tinggal pindah ruas aja ya Kak. Oke, betul. Sebenarnya tinggal pindah ruas aja yang ini. Gimana teman-teman? Bisa kita lanjut ke soal nomor 4? Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Untuk soal nomor 4 ini sebenarnya kalau kalian ingat sifat logaritma, soal ini gampang. Oke. Sifat logaritma yang kita pakai untuk soal ini adalah kalau kita punya A pangkat A log B, nilainya akan sama dengan B. Jadi gampangnya nanti A dengan A ini kecoret, tinggal B. Gitu. Berarti 3X plus 5Y sama dengan B pangkat B log 4. Hasilnya berapa? 4. Oke. Terus X min 3Y sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Oke, next. Akar pangkat 3 dari 216 hasilnya berapa ya, teman-teman? 6. Ya, semuanya 6 ya. Oke. Berikutnya, eliminasi X atau Y. Aku serahin ke teman-teman, aku ngikut nanti. Oke. Mau eliminasi yang mana? Eliminasi X, 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 X. Oke.
Kita eliminasi X-nya ya. Berarti persamaan pertama kita kalikan 1 alias biarin aja. Tapi persamaan keduanya ini kita kalikan 3. Set. Berarti 3X plus 5Y sama dengan 4. Dan 3X min 9Y sama dengan 18. Supaya X-nya hilang, kita kurangi ini. Oke, berarti 5Y kurangi dengan min 9Y dapat 14Y. Oke, 4 kurangi 18 min 14, maka Y sama dengan min 1. Untuk dapetin nilai X-nya, kita bisa substitusi nilai Y ini ke salah satu persamaan. Misalkan aku substitusinya ke sini. Berarti X min 3 kali min 1 sama dengan 6. X plus 3 sama dengan 6. Maka X sama dengan 3. Berikutnya, kita punya 3 log A itu sama dengan X plus Y. Oke, berarti A sama dengan 3 pangkat X plus Y. Ya. Maka X-nya tadi kan 3, Y-nya min 1. Maka A sama dengan 3 pangkat X plus Y sama dengan 3 pangkat 3 min 1. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Jawabannya C. Gitu, teman-teman. Jadi soal ini, kalau dibandingin dengan soal di kode 954 ini, dia termasuk gampang. Karena kalian cuma perlu ingat sifat log, terus juga kalian tentu harus ingat ya gimana cara menyelesaikan persamaan dua variabel kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan mungkin untuk soal ini? Kalau misalnya kalian nggak ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung bilang aja ya di kolom chat. Oke? Move on ke soal nomor 5. Udah bisa move on belum ke soal nomor 5? Oke. Next, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini dia. Kita punya pertidaksamaan, ya, tapi ada tanda mutlaknya. Nah, kalau teman-teman coba kuadratin yang ini, tentu bakal ribet banget, ya. Daripada ribet, ya, mending gini. Ini kan ada bentuk mutlak X, ya. Ini pecah aja dia di 2. Oke? Gimana cara mecahnya? Teman-teman harus ingat lagi bagaimana nilai mutlak bekerja. Oke? Berarti berdasarkan definisi nilai mutlak, ya, mutlak X bisa kita ubah jadi 2 bentuk, yaitu yang pertama dia akan jadi X ketika X lebih dari atau sama dengan 0, dan yang kedua mutlak X sama dengan min X ketika X kurang dari 0. Berikutnya, kalau udah dipecah kayak gini, sekarang kita akan punya 2 kasus di sini. Kita akan selidiki masing-masing kasus, yaitu yang pertama ketika X lebih dari atau sama dengan 0. Pertidaksamaannya akan berubah jadi 2X kuadrat. Ini aku tulis awalnya dulu ya. Oke, mutlak X ini kan jadi X, berarti gini. Oke, berikutnya ruas kanan aku bikin 0. Berarti 2X kuadrat plus X min 1 lebih dari 0. Faktorkan dapat 2X min 1 kali X plus 1 lebih dari 0. Sekarang aku mau tanya, pembuat 0-nya berapa aja? Oke, setengah dan min 1. Oke, benar ya. Berarti kita punya X sama dengan setengah atau X sama dengan min 1. Kita gambarkan di garis bilangannya. Berarti ini min 1, ini setengah. Oke, antara min 1 dan setengah kita bisa ambil 0. Ya, karena gampang. Kalau aku masukkan 0, berarti negatif kali positif. Ini negatif, gitu. Sebelah kanan setengah, aku ambil 1 ya. Berarti kalau X-nya sama dengan 1, positif kali positif. Ini positif. Sebelah kanan min 1, aku misal ambil min 2. Ya. Berarti negatif kali negatif, positif. Berarti karena mintanya positif, kita ambil X kurang dari min 1 atau X lebih dari setengah.
Sampai sini selesai? Tentu saja belum, teman-teman. Karena penyelesaian yang kita peroleh barusan harus kita iriskan dengan ini. X lebih dari sama dengan 0. Kita irisin dengan ini. Oke, berarti aku bikin garis bilangan yang beda aja ya, biar nggak bingung. Oke, berarti kita gambar ini. 0 berarti di sini. Oke, berarti kan tadi kita punya ini. Nah, X lebih dari sama dengan 0, berarti ini kan bulatannya penuh ya. Berarti 0 ke kanan. Oke, irisannya yang mana? X lebih dari setengah. Oke, berarti himpunan penyelesaian untuk kasus pertama itu X lebih dari setengah. Ini kita simpan dulu. Oke, berikutnya kita analisis kasus kedua, yaitu ketika X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0, pertidaksamanya akan berubah menjadi 2X kuadrat min X min 1 lebih dari 0. Kalau difaktorkan dapat 2X plus 1 kali X min 1 lebih dari 0. Pertanyaan berikutnya, apa pembuat 0-nya untuk yang ini? Min setengah atau 1. Oke, benar ya. Berarti kita dapat min setengah atau X sama dengan 1. Sama seperti tadi, kita uji titik. Ya, uji titiknya kemana? Ke pertidaksamaan yang ini. Gitu. Ya. Oke. Antara min setengah dan 1, aku ambil 0 lagi deh. Ya. Kalau aku ambil 0, maka positif kali negatif. Ini negatif. Ya. Kalau misalnya aku ambil X sama dengan 2, ya, untuk X yang lebih dari 1, maka aku akan punya positif kali positif. Ini positif. Oke, sebelah kiri min setengah, misal aku ambil min 1, maka negatif kali negatif positif. Soal ini mintanya kan yang positif, berarti sebelah kiri min setengah atau sebelah kanan 1. Tapi ingat lagi teman-teman, ini masih harus kita iriskan dengan ini. Oke, seperti kasus pertama. Ya, berarti kita gambar di sini. Min setengah 1, terus 0-nya berarti di sini. Oke, berarti gini, kita iriskan dengan ini. Dapat irisannya kan yang ini. Ya, berarti himpunan penyelesaian yang kedua itu X kurang dari min setengah gitu. Oke, ini kita kasih tanda bintang 2 gitu ya. Oke, tadi kita kan udah dapat himpunan penyelesaian yang aku kasih tanda bintang 1 sama bintang 2 ini ya. Nah, ini teman-teman digabung. Oke, sekali lagi digabung ya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu kan HP1 gabung HP2 ya. Berarti X kurang dari min setengah atau X lebih dari setengah. Untuk soal ini jawabannya A. Gitu, teman-teman. Sampai sini udah jelas atau mungkin masih ada yang dibingungin nih sama teman-teman? Langsung aja sampaikan di kolom chat. Oke? Oke, jelas, Kak. Katanya Anissa. Katanya Dils, barusan ini juga jelas. Yang lain gimana? Nindi bilang, boleh lihat pembahasan soal sebelumnya nggak? Oke. Soal sebelumnya yang ini ya. Oke. Ini kalau teman-teman mau screenshot, silakan. Tapi tenang aja, file pembahasannya nanti aku kasih. Oke? Jadi file pembahasannya aku kasih. Ya. Kak, kalau langsung disubstitusi dari pilihan ganda, bisa nggak, Kak? Bisa. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa sih. Ya. Ini itu kalau misalnya kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu teknisnya. Mohon maaf, by the way, si Dilva. Bisa di-mute dulu? Buat Dilva. Bisa di-mute dulu? Maaf nih. Buat Dilva. Bisa di-mute dulu? Nah, aku ngirim. Bentar.
Benar, aku bukan hostnya, by the way. Oh, udah, bahasan. Oke. Nah, oke, Nindi nanya bahasan. 3 lognya kenapa hilang? Oke, gini teman-teman. Kita ingat lagi sifat logaritma ya, sedikit di sini. Kalau kita punya A log B sama dengan C, ya, maka B sama dengan A pangkat C. Di sini, kita sesuaikan dengan bentuk yang ini ya, teman-teman. 3 log A itu X plus Y. Nah, berarti A sama dengan 3. 3 ini kan basisnya ya. A yang di sini itu basis, ya. Berarti 3 pangkat X plus Y. Gitu. Sebenarnya. Soal kenapa 3 lognya bisa hilang. Ya, Nindi udah jelas belum? Oke. Ya. Makasih Kak. Oke, sama. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6 ya, berarti bisa? Oke, ya. Nomor 6 ini, teman-teman, materi matriks, tapi dia digabung dengan persamaan kuadrat. Oke. By the way, kalau teman-teman ketemu notasi ini, bentar. Sebelum lanjut, barusan Rindi nanya, nomor 5. Yes. Rindi mau tanya apa? Yang ini? Tanya apa yang ini? Sama tanya yang mana? Kalau langsung disubstitusi dari pilihan ganda bisa nggak, Kak? Bisa. Sebenarnya bisa. Cara ini, kalau aku boleh bilang ya, ini recommended buat ujian. Soalnya kalau ujian kan waktunya ya nggak lama kan. Nggak lama, terus ya kalian cepat gitu. Tapi beda kalau simak sih. Bisa aja nanti. Kita ilangin pilihan yang salah. Bisa. Bisa. Gitu sih. Tapi aku jujur aja bukan nggak pernah, jarang. Aku jarang pakai cara itu. Jarang. Aku lebih suka pakai ini yang jabarkan dulu kayak gini. Gitu. Oke. Kalau gitu, oh ya, buat Rindi udah terjawab belum pertanyaannya tadi? Kemungkinan salahnya besar ya, Kak? Bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Makanya teman-teman, aku sebenarnya nggak nyarankan kalau misalnya kalian substitusi langsung. Kecuali 1, ujian. 2, kalian nggak tahu caranya. Kalian nggak tahu harus diapain. Gitu ya. Oke. Next. Bisa ke nomor 6 nggak, teman-teman? Yang ini. Jadi, oke. Oke, teman-teman. Tadi aku udah sempat nyinggungkan kalau ini tuh matriks ya. Nah, notasi 2 garis kayak gini untuk konteks ini bukan berarti nilai mutlak. Bukan. Ini artinya determinan matriks ya. Oke. Kalau teman-teman review lagi nih ya, determinan matriks, terutama untuk ukuran 2x2 ya. Determinannya kan adenin BC ya. Berarti kita kalikan elemen diagonal utama. Diagonal utama itu yang mana? Yang ini. Ini. Oke, X kuadrat plus 3X sama 4. Ya. Berarti A kali D itu kan berarti 4 kali X kuadrat plus 3X kurangi dengan hasil perkalian elemen diagonal samping, yaitu 2X plus 1 kali X plus 5. Oke, kita tahu determinannya itu 3. Berarti 3 sama dengan 4X kuadrat plus 12X kurangi dalam kurung ya, jangan lupa. Biasanya kesalahan yang umum aku jumpai itu lupa tanda kurungnya. Jadi, aku mau pesan ke teman-teman, jangan sampai ketinggalan tanda kurungnya. Karena tanpa tanda kurung hasilnya bakal berbeda. Ya. Oke, berarti dari sini 2X kuadrat plus 11X plus 5. Ya. Berarti 3 sama dengan 4X kuadrat plus 12X min 2X kuadrat min 11X min 5. Oke. Berarti 3 sama dengan 2X kuadrat plus X min 5. Oke. Berarti 3-nya aku bawa ke kanan,
Jadinya 2x kuadrat plus x min 8 sama dengan 0. Di sini kita cuma mau jumlah akar-akarnya. Kita nggak perlu tahu berapa nilai x-nya. Ya. Berarti x1 plus x2 sama dengan berapa, teman-teman? Untuk persamaan kuadrat yang ini. 1/2. Oke. Setengah. Ada yang barusan bilang setengah. Sebenarnya kurang tanda negatif. Ya. Berarti min setengah. Oke. Ingat lagi, ini note. Kalau kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tentu a-nya nggak boleh 0 ya. Jumlah akar-akarnya x1 plus x2 sama dengan min b per a. Gitu. Berarti jumlah akar-akarnya min setengah. Jawabannya a. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Any questions? Mungkin? Atau kalau misalnya kalian ada yang masih bingung gitu, tanyain aja, gak apa-apa. Ya. Oke. Gimana teman-teman? Kita move on ke nomor 7. Kita lanjut nomor 7. 1, 2, 3. Set. Itu dia. Oke. Soal nomor 7 ini materi trigonometri. Salah satu materi yang cukup sering muncul di SIMAK. Nah, untuk soal ini, sebenarnya kita kan mau nyari tan alfanya ya, teman-teman. Tapi kita mulainya dari sini. Sin alfa per 2 itu kan akar x min 1 per 2x. Oke. Nah, kalau bentuk akar gini kan ribet ya. Ya udah, kuadratin aja. Ya kan? Berarti sin kuadrat alfa per 2 itu x min 1 per 2x. Atau kalau misalnya mau dipecah ini, dia jadi x per 2x min 1 per 2x. Alias setengah min 1 per 2x. Ya. Oke. Berikutnya, teman-teman. Tan itu kan sin per cos ya. Nah, kita mau cari cos alfanya. Oke. Aku mau tanya, teman-teman di sini masih ingat rumus sudut ganda nggak? Terutama yang cos ya. Masih ingat? Oke. Gini. Kalau sudut ganda itu gini. Misalkan aku punya sudut beta lah ya, kan. Cos 2 beta itu kan cos kuadrat beta min sin kuadrat beta. Barusan Deus bilang 2 cos kuadrat min 1. Bisa, tapi kita nggak pakai bentuk itu. Kita nggak pakai bentuk itu karena di sini kita taunya itu sin kuadrat. Ya. Maka yang akan kita pakai adalah 1 min 2 sin kuadrat beta. Ya kan? Nah, berarti teman-teman, ya, betanya ini kan alfa per 2 ya di soal ini. Berarti cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Betanya kan alfa per 2. Berarti ini. Cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa per 2. Ya. Oke. Berarti 1 min 2 kali setengah min 1 per 2x. Ya. Berarti 1 min dalam kurung 1 min 1 per x. Berarti 1 per x. Pertanyaanku berikutnya nih ya, buat teman-teman. Dari cos alfa yang barusan kita dapat nih ya, bisa nggak kita cari tan alfanya? Oke, Anissa barusan bilang bisa pakai segitiga. Yes, kita bisa pakai itu teman-teman ya. Kita gambarkan segitiga siku di sini. Oke, sudut alfanya taruh peletakannya itu sebenarnya terserah kalian. Mau ditaruh di sini bisa, mau ditaruh di situ juga bisa. Jadi terserah kalian, hasilnya bakal sama aja. Ya, untuk kali ini aku pilih alfanya taruh di situ. Oke, ingat kembali cos itu kan samping per miring.
berarti ini 1, ini X. Ya kan? Berarti panjang sisi di depan alfa pakai Pitagoras dapat akar X kuadrat min 1. Pertanyaan terakhir untuk soal ini, dari segitiga yang udah aku bikin, tan alfanya berapa? Oke, D ya. Benar, jawabannya D. Yaitu akar X kuadrat min 1. Gitu. Oke. Sampai sini udah jelas belum, teman-teman? Udah jelas? Atau mungkin ada yang masih bingung gitu ya, jadinya pengen tanya aja nggak apa-apa. Oke. Oh ya, karena tadi aku udah bilang aku bakal ngasih sesuatu nih ya buat kalian. Jadi tadi itu kan udah ada form evaluasi Ngabers ya. Nah, untuk isi formnya itu kalian perlu kode uniknya ya. Dan kode unik untuk hari ini adalah 432. Aku kirim di kolom chat ya. Salah. Harusnya ini buat everyone, tapi kok aku private message. Oke, itu dia teman-teman ya. Kode unik buat hari ini 432. Itu bakal kalian perlukan buat ngisi form evaluasinya. Jadi, jangan lupa buat isi form evaluasinya ya, teman-teman. Oke. Nanti kalau misalnya kalian lupa kode uniknya, nanti aku kasih tahu lagi. Ya. Oke. Sampai sini, lanjut ke nomor 8. Gas kan nomor 8 kah? Gas? Oke. Yuk, kita gas ya. Nah, ini dia soal nomor 8. Biasanya teman-teman, kalau soalnya itu berupa kita dikasih fungsi begini ya, terus ada interval begini, terus pertanyaannya nilai maksimum atau minimum, biasanya interval X ini merupakan interval tertutup. Tapi ketika aku lihat soal aslinya, dia interval terbuka. Dan untuk fungsi fx yang ini, interval terbuka itu oke-oke aja sebenarnya. Ya, karena fungsi fx ini dia terdefinisi alias ada nilainya untuk setiap nilai x. Jadi kita aman lah ya di sini. Oke. Di sini teman-teman, kalau misalnya lupa gimana nyari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang ada intervalnya, kita perlu hitung setidaknya 2. Ada setidaknya 2 hal yang harus kita hitung. Yang pertama adalah nilai fx pada titik ujung interval. Berarti nilai fa dan fb. Kedua, nilai fx untuk x yang membuat f aksen x sama dengan 0. Alias nilai x yang menyebabkan fx-nya stasioner. Oke, sebelum lanjut ada yang tanya, interval tertutup sama terbuka itu apa, Kak? Oke, gini teman-teman. Interval tertutup itu dia gini. Tertutup itu dia tandanya kurung siku. Kurung siku A, B, dua-duanya harus kurung siku. Kalau ini digambarkan di garis bilangan, ya, dia kedua titiknya ini penuh. Bulatannya penuh. Oke. Ini bulatannya penuh. Nah, inilah yang disebut sebagai interval tertutup. Kalau interval terbuka gimana? Berarti gini. Kalau interval terbuka, berarti dalam kurung, ini tanda kurungnya tanda kurung biasa, bukan kurung siku. Ingat, kurung siku itu untuk interval yang tertutup. Ya, oke. Interval terbuka, kalau kita gambar pada garis bilangan, bulatannya bolong alias kosong alias kalau misalnya tahu isi ya itu nggak ada isinya. Oke, berarti ini bolong yang di sini. Itu bedanya. Oke, yang terbuka berarti x di antara A dan B. Iya, itu dia, betul banget. Nama lainnya Jaka. Iya, kalau oke, ini pertanyaan yang bagus dari Rindi nih barusan. Kalau misalnya kita punya
kurung siku A, B, tutup kurung biasa, dia interval apa ya? Setengah tertutup, setengah terbuka. Jujur aja, untuk kasus begini, aku nggak tahu ya dia masuk interval yang mana. Jadi, tapi kayaknya ini bakal menarik sih. Kalau misalnya aku udah tahu jawabannya. Oke. Jadi buat Rindi, kayaknya pertanyaan yang ini belum bisa aku jawab sekarang. Jadi maafkan ya, yang ini. Tapi tenang aja, kita sebenarnya nggak usah terlalu peduli sama intervalnya, gitu ya. Oke, sekarang gini. Tadi aku bilang untuk tahu maksimum atau minimumnya, salah satunya kan kita harus cari turunan pertamanya kan. Nah, sekarang kita turunkan. 3 sin X plus 3 cos X. Ini kita turunkan. Oke? Sekarang aku mau tanya. Sin kalau diturunin, hasilnya apa? Sin kalau diturunin, oke. Cos kalau diturunin, hasilnya apa? Min sin. Oke. Berarti f aksen X itu sama dengan 3 cos X min 3 sin X. Ingat, supaya fx-nya stasioner, turunan pertamanya harus 0. Ya. Berarti 0 sama dengan 3 cos X min 3 sin X. Ya. Berarti 3 sin X sama dengan 3 cos X. 3-nya coret aja. Oke. Berikutnya aku mau bagi kiri sama kanan dengan cos X. Berarti kalau ini aku bagi dengan cos yang ini, maka sin per cos kan tangan ya. Berarti tan X sama dengan 1. Oke. Maka untuk interval, berarti aku tulis di sini aja deh. Untuk interval X dari X di antara 0 dan 2pi, nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan 1 adalah pi per 4 dan 5pi per 4. Ya. Oke. Sekarang, kalau kita udah punya nilai X-nya di sini, teman-teman, sekarang kita bandingkan nilai fx-nya. Oke. Aku bikin di sini aja. Oke. Sekarang kita bandingkan f0. Berarti 3 sin 0 ditambah 3 cos 0. Berarti 3. Ya. Ini berarti kan 0 plus 3. Berarti 3. Terus F2Pi berarti 3 kali sin 2Pi ditambah 3 cos 2Pi. Berarti 0 plus 3, 3 juga. Oke. Berikutnya F pi per 4. Berarti 3 sin pi per 4 ditambah 3 cos pi per 4. Oke. Sin pi per 4 dan cos pi per 4 nilainya kan sama-sama setengah akar 2. Ya. Berarti kan ini 2 kali setengah akar 2 kali 3. Ya kan? Berarti kita punya 3 akar 2. Yang terakhir, kita cari nilai fx ketika x sama dengan 5pi per 4. Ya. Berarti 3 sin 5pi per 4 ditambah 3 cos 5pi per 4. Oke. 5pi per 4 ini kan 225 derajat ya. Nah, 225 derajat itu ada di kuadran 3, sehingga nilai sin dan cos-nya itu negatif. Ya. Berarti 3 kali min setengah akar 2, ya, ditambah 3 kali min setengah akar 2, dapat min 3 akar 2. Oke, sekarang kita lihat nilai fx-nya. Ternyata nilai fx yang paling besar atau maksimum itu kita dapatin ketika x-nya sama dengan pi per 4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah B, pi per 4. Gitu, teman-teman. Sampai sini udah jelas? Udah clear? Udah jelas mungkin? Atau mungkin kalian ada yang mau ditanyain mungkin untuk soal ini? Oke. Oke, sip. Kalau gitu bisa kita lanjut ke nomor 9, teman-teman. Oke. Iya. Oke.
Sama seperti nomor 1 ya. Soal nomor 9 ini kita pakai teorema sisa. Ya. Nah, teorema sisa dia bentuk umumnya gini. Kalau kita punya suku banyak atau polinomial fx, dia bisa dituliskan dalam bentuk hasil bagi kali pembagi ditambah dengan sisanya. Dalam kasus ini, aku misalin fx itu sama dengan qx kali hx plus sx. Ya, dengan qx merupakan hasil bagi, hx merupakan pembagi, dan sx-nya adalah sisanya. Gitu. Oke. Dari soal ini, kita punya F1 itu kan 0 ya. Karena di sini bilangnya Fx habis dibagi oleh X min 1. Berarti ketika Fx dibagi sama X min 1, sisanya 0. Oke. Berikutnya adalah Fx itu kan X min 1 kali X plus 1 kali Hx ditambah. Oke, sekarang aku mau tanya. Pembaginya ini kan derajat 2 ya. Berarti sisanya berderajat berapa? Derajat 1? Oke, benar ya. Karena sisanya berderajat 1, maka aku bisa misalin dengan AX plus B di sini. Oke. Kita punya F1 kan 0. Berarti A plus B sama dengan 0. Maka B sama dengan min A. Berikutnya, ketika X-nya min 1, dia akan sama dengan min A plus B. Oke. Nah, B di sini tadi itu kan min A ya. Berarti, aku pisahin dulu biar gampang. Nah, kayak gini. Berarti F min 1 sama dengan min A. B-nya kan min A. Kita ganti aja B-nya dengan min A. Berarti F min 1 sama dengan min 2A. Maka A sama dengan min setengah kali F min 1. Ya. Terus nilai B-nya gimana? Oke. Karena B itu min A, berarti min setengah F min 1, berarti setengah F min 1. Ya. Karena kita udah dapat nilai A dan B-nya, berarti sisanya bisa kita tentukan di sini, yaitu kan X plus B ya. Berarti A-nya itu min setengah F min 1 kali X ditambah setengah kali F min 1. Di sini teman-teman, kita sama-sama punya min setengah kali F min 1 di sini. Kita kan punya bentuk ini ya. Berarti setengah F min 1-nya bisa aku keluarin ya. Kalikan dengan min X plus 1. Alias kalau mau disusun ulang, dia jadinya begini. F min 1 per 2 kali 1 min X. Jawabannya yang mana? Delta. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang makanya? Pokoknya kalau soal-soal kayak gini, kita fokus nyari A sama B dari rumus sisanya ya, Kak. Benar banget. Karena A dan B-nya itu ya, dia koefisien sama konstantanya. Dan itu yang kita cari. Gitu. Oke? Benar. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke nomor 10? Pertanyaan lagi mungkin? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 10. Iya. Oke. Soal nomor 10 ini, teman-teman ya, ini limit trigonometri. Nah, kalau misalnya kalian substitusi Q-nya itu pi per 2, maka kalian akan mendapati bentuk yang bentuk tak tentu kan. Nah, sekarang gini teman-teman. Kita kan nggak biasanya kan berurusan dengan bentuk secant begini, sehingga kita ubah secantnya ini jadi cos. Oke? Ingat kembali teman-teman, kalau secant kuadrat X itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Sehingga
limit untuk Q mendekati pi per 2 dari secant kuadrat Q per secant kuadrat 5Q, dia akan sama dengan limit untuk Q mendekati pi per 2 dari cos kuadrat 5Q per cos kuadrat Q. Gitu. Oke. Nah, sampai sini teman-teman, ketika Q-nya kita masukkan pi per 2, ya, maka kita akan mendapati cos 5 pi per 2 itu 0, ya. Terus cos pi per 2 juga 0. Oke, berarti 0 per 0 dong. Iya. Padahal kita nggak mau hasil limitnya itu 0 per 0, karena 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Ya. Oke. 0 per 0. Aku tulis di sini aja deh. Ya, aku tulis di sini. 0 per 0 masuk bentuk tak tentu. Oke. Karena kita nggak mau hasilnya berupa bentuk tak tentu kan, maka salah satu cara yang bisa kita pakai di sini adalah pakai L'Hopital. Oke. Nah, cara kerjanya L'Hopital ini, teman-teman, kalau misalnya belum pernah dapat mungkin ya, atau udah pernah belajar ini tapi lupa, cara kerjanya sebenarnya pretty simple, yaitu kita turunkan pembilang dan penyebutnya masing-masing sampai nanti kita mendapat hasilnya itu bukan lagi bentuk tak tentu. Oke? Berarti sekarang kita turunkan. Ya. Berarti limit untuk Q mendekati pi per 2 dari, nah, cos kuadrat 5Q kalau kita turunkan, ya, 2 ini kan pangkatnya, kita bawa ke depan. Oke, berarti 2 kali cos 5Q kali turunannya cos 5Q, yaitu min 5 sin 5Q. Ya. Sama dengan yang di pembilang, penyebutnya juga kita turunkan. Dapat 2 cos Q kali min sin Q. Ya. Oke, berarti 2-nya kita coret. Ya, 2 kita coret. Nah, sekarang kalian, terus berikutnya min-nya kita coret. Ya. Berarti limit untuk Q mendekati pi per 2 dari 5-nya aku biarin aja dulu ya. Cos 5Q kali sin 5Q per cos Q kali sin Q. Ya. Nah, sekarang gini. Di sini kita sebenarnya punya bentuk yang nggak 0 per 0, yaitu bentuk yang ini. Aku kasih warna ini deh. Nah, ini bukan bentuk tak tentu. Kenapa, teman-teman? Karena ketika kita masukin Q-nya itu pi per 2, dia hasilnya itu 1. 1 per 1. Berarti 1 kan? Nah, bukan bentuk tak tentu. Jadi, sin 5Q, limit dari sin 5Q per sin Q ketika Q-nya mendekati pi per 2 itu 1. Jadi, soal ini bakal sama aja kayak limit untuk Q mendekati pi per 2 dari 5 cos 5Q per cos Q. Di sini, teman-teman, kita masih menjumpai masalah yang sama seperti tadi. Yaitu ketika kita masukkan Q-nya itu pi per 2, ya, maka kita akan dapat 5 kali 0 per 0. Ini 0 per 0. Ingat tadi, 0 per 0 bentuk tak tentu. Ya. Berarti untuk menghilangkan bentuk tak tentunya ini, kita L'Hopitalkan lagi, alias turunin lagi pembilang dan penyebutnya. Ya. Berarti limit, limit untuk Q mendekati pi per 2 dari cos 5Q kalau kita turunkan hasilnya apa? Min 5 sin 5Q, ya kan? Cos Q kalau diturunin hasilnya min sin Q, ya. Minnya bisa kita coret, sub, gitu ya. Berarti kita punya limit untuk Q mendekati pi per 2 dari 5 kali 5, 25 sin 5Q per sin Q. Oke. Nah, sin 5Q per sin Q ketika limitnya ini mendekati pi per 2, ya, Q-nya. Ini kan tadi 1, yang ini. Nah, aku kasih warna yang sama lagi deh. Oke. Ini kan sama dengan 1 ya. Berarti limitnya
pada akhirnya teman-teman, ini akan sama dengan 25 kali 1 alias 25. Jawabannya B. Lumayan panjang ya ini ternyata. Sampai kita perlu L'Hopital 2 kali. Anyways, teman-teman, ada pertanyaan untuk soal ini mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Oh iya, by the way, kita udah 2/3 jalan ya. Kak, tadi sin 5Q per sin Q itu gimana? Gini, sekarang kita masukkan gini, limit untuk Q mendekati pi per 2 dari sin 5Q per sin Q. Nah, ini kita langsung masukkan aja pi per 2. Ya. Nah, berarti sin 5 pi per 2 dibagi dengan sin pi per 2. Nah, teman-teman, 5 pi per 2 itu kan dia satu putaran ditambah 1/4 putaran, ya kan? Satu putaran penuh, 360 derajat, ditambah 1/4 putaran, berarti 90 derajat. 360 sama 90, 450. 450 dia kan di sini. Berarti nilai sin-nya 1. Ini 1. Oke, sin pi per 2 tentu udah, harusnya ini udah hafal ya. Dia nilainya 1. Maka limit sin 5Q per sin Q ketika Q-nya mendekati pi per 2 akan sama dengan 1. Gitu, teman-teman ya. Berikutnya ada dari Oke, ada pertanyaan dari Anissa by the way. Sin AX per sin AX ya ini tanyanya. Sin AX per sin X sama dengan A itu cuma ketika X menuju 0, Kak. Ya, hanya berlaku ketika X-nya mendekati 0. Gitu. Aku mau rapiin dulu. Aku rapiin dulu. Oke. Ya, aku mau rapiin dulu yang ini. Ini 1, berarti 25. Oke. Gimana teman-teman? Udah jelas belum yang ini? Yang ini udah jelas? Kah? Oke. Iya. Oke. Kalau gitu, kita bisa lanjut ke nomor 11? Enggak, teman-teman? Lanjut ke nomor 11. 1, 2, 3. Iya, ini dia. Oke, nomor 11 ini topik trigonometri, berarti sama kayak soal nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Oke, masih soal trigonometri, teman-teman. Oke, di sini kita punya sin X min cos X sama dengan P. Pertanyaannya, berapa nilai sin 2X? Oke, di sini teman-teman, sin 2X itu kan 2 sin X cos X ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Untuk dapetin bentuk 2 sin X cos X, persamaan ini sin X min cos X sama dengan P harus diapain? Ini cepat ya. Haikal Basan bilang kuadratin. Oke, Del sama Anissa Basan bilang kuadratin juga. Yes, itu caranya. Kita kuadratkan. Oke. Kita kuadratkan ya. Berarti sin kuadrat X min 2 sin X cos X plus cos kuadrat X sama dengan P kuadrat. Oke. Teman-teman ingat kembali identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 min 2 sin X cos X sama dengan P kuadrat. Maka 1 min sin 2X ya. Ini sama dengan P kuadrat. Sehingga sin 2X sama dengan 1 min P kuadrat. Jawabannya yang mana teman-teman? E. Oke. Soal ini termasuk soal yang gampang sih sebenarnya. Harusnya ini bisa kalian kerjain sih kalau misalnya tipe soal kayak gini ada di ujian nanti, karena ini termasuk gampang
untuk dikerjakan dan gampang dapetin idenya. Gitu. Anyways, teman-teman, is there any question mungkin? Ada pertanyaan? Atau kalian udah jelas untuk soal ini? Oke. Clear? Yang lain gimana? Udah clear juga untuk soal ini? Udah clear juga? Oke. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Iya, ini dia. Soal nomor 12 ini, teman-teman ya, sebenarnya soal integral fungsi aljabar gitu ya. Cuma sekarang kalian lihat di sini, teman-teman. Hasilnya itu ada bentuk len. Padahal nih ya, di SMA mungkin kalian belum pernah ketemu integral yang hasilnya len. Ya. Dan ini, to be honest, sebenarnya baru kalian dapat pas udah kuliah. Soal yang kayak gini. Ya. Nah, untuk pengetahuan teman-teman ya, kalau kita punya 1 per X kita integralkan, ya, maka integral 1 per X dx sama dengan len mutlak X plus C. Ingat, untuk kasus integral 1 per X dx, kita nggak bisa pakai bentuk yang ini. Kalau kita punya integral X pangkat N dx, itu kan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C ya. Dengan syarat N tidak sama dengan min 1. Nah, untuk N sama dengan min 1, berarti kan X pangkat min 1, alias 1 per X. Nah, untuk 1 per X ini, teman-teman, kalau dia diintegralkan, hasilnya len. Ya, hasilnya len mutlak X plus C. Len itu apa, Kak? Kalau ada yang tanya gitu. Oke, len itu logaritma natural, alias logaritma yang basisnya bilangan Euler. E simbolnya. E nilainya 2,718 sekian. Oke, itu introduction aja. Oke, untuk soal ini teman-teman, sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita pakai di sini. Yaitu kita bisa bagi X kuadrat plus 4X min 1 dengan X kuadrat min 1, atau ada cara yang lebih singkat sebenarnya di sini, yaitu ketika teman-teman lihat pembilangnya ya, ini kan ada X kuadrat min 1 ya. Ini di penyebut X ada kuadrat, ada X kuadrat min 1, maksudnya itu. Nah, ini kan sama-sama punya X kuadrat min 1 ya. Berarti pisahin aja mereka berdua. Pisahin aja, jadi begini. Oke. Berarti integral X kuadrat min 1 per X kuadrat min 1 dx ditambah integral 4X per X kuadrat min 1 dx. Oke. Nah, X kuadrat min 1 per X kuadrat min 1 hasilnya 1. Berarti integral 1 dx ditambah integral 4X per X kuadrat min 1 dx. Oke. 1 kalau diintegralin X. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya. Integral yang ini, nah, untuk tahu hasilnya, kita pakai apa? Pakai substitusi kah? Pakai parsial kah? Atau pakai apa? Oke, substitusi. Yes. Apa bentuk yang disubstitusi di sini? Bentuk yang kita misalin apa? X kuadrat min 1, X kuadrat min 1. Oke, itu yang kita substitusi ya, teman-teman. Oke, berarti misalkan U itu sama dengan X kuadrat min 1. Maka kita turunkan ke 2 ruas. Oke, DU sama dengan 2X dx. Oke, nah di sini ada 4X dx. Di sini 2X dx. Nah, supaya 2X dx ini jadi 4X dx, maka kiri dan kanan ini kita kalikan 2. Jadi 2DU sama dengan 4X dx. Ya. Berarti integral 4X dx kan 2DU per X kuadrat min 1 ganti dengan U. Maka integralnya akan berubah jadi integral dari 2 per U DU. Oke? 2 bisa kita bawa ke depan, tinggal 2 kali integral per U DU. Oke.
di awal aku udah ngasih tahu kalau integral seper UDU itu kan ln mutlak U plus C. Berarti X plus 2 kali ln mutlak U plus C. Ya, berarti U-nya kembalikan lagi ke awal, yaitu X kuadrat min 1. Sehingga hasil integralnya adalah X plus 2 kali ln mutlak X kuadrat min 1 plus C. Jawabannya delta. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan mungkin kalau misalnya ngerasa, Kak, kok aku nggak pernah dapat ini ya pas di SMA? Jawabannya sebenarnya sih memang bentuk integral yang kayak gini nggak kalian dapetin pas SMA. Ini udah tingkat kuliah sih sebenarnya. Tapi ya, ini bisa dibilang masih lumayan gampang lah ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau udah jelas mungkin untuk yang ini? Oke. Kayaknya udah jelas ya di sini. Jadi kita lanjut ke nomor 13 kalau gitu. 1, 2, 3. Kak, kalau buat pemisahan U bisa pakai 4X juga enggak? Oke. To be honest, kalau kita misalkan U-nya itu 4X, nanti nggak nemu sih sebenarnya. Bentar, aku coba dulu. Bisa nggak kita pakai itu? U-nya 4X ya. Berarti X itu kan U per 4, ya kan? Maka DU 4DX, nah ini jadi masalah. Nggak bisa sih kalau kita misalnya punya itu 4X. Jadi teman-teman, kalau misalnya ngerjain integral pakai teknik substitusi, yang perlu diperhatikan adalah bentuk yang dimisalkan itu, dia setidaknya punya hubungan dengan bentuk yang ada di, biasanya di pembilangnya ya, dalam hal ketika U-nya itu diturunin. Kayak gitu. Dan biasanya, kalau aku ya, bentuk yang kita substitusi U itu adalah bentuk yang terlihat sulit. Jadi gitu, kurang lebih. Ya. Jadi pemisalan yang kita pakai, ya mau nggak mau U-nya kita misalin X kuadrat min 1. Oke. Oke, kalau udah kita next ke nomor 13. Iya, dimensi 3 ternyata. Oke, jujur aja, kalau misalnya kalian udah pernah ikut kelas aku ya, aku sebenarnya nggak terlalu jago di dimensi 3 sih, karena dimensi 3 ini butuh kemampuan imajinasi yang benar-benar bagus gitu loh. Jadi kalian harus bisa bayangin misalnya proyeksinya jatuhnya di mana, terus bidangnya kayak gimana gitu. Itu something yang kayaknya aku nggak terlalu bisa gitu. But anyway, mari kita coba ya. Jadi tips untuk mengerjakan soal geometri, baik itu lingkaran maupun dimensi 3 adalah kalian gambar dulu. Tanpa gambar, tentu nggak bisa ngerjakan, nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, oke. Di sini kita punya kubus ABCDEFGH. Nah, di soal dia bilang X itu sudut antara bidang ACH, bidang ACH itu yang ini ya, ACH, dan bidang DEG, berarti yang ini. Yang ini ya. Oke. Nah, benar, karena di tempat aku udah azan maghrib, kayaknya aku mau pause share dulu ya. Kayaknya kita tunda dulu selama berapa menit ini ya. Sekitar 3 menitan lah ya, sebelum aku lanjut lagi. Oke?
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, nah ini kan di soal bilang X itu sudut antara bidang ACH dengan bidang EGD. Nah, sudut X-nya nanti ada di sini. Nah, ini. Oke, sekarang kita zoom in segitiganya. Berarti segitiga yang kita punya nanti itu segitiga ini. Segitiga HPM. P di sini, HM. Sudut X-nya di sini. Ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita nyari panjang HP sama ya benar, HP PM sama si HM. Oke, gini teman-teman. Kalau untuk nyari panjang PM, kita kan harus tahu panjang DM dulu ya. Nah, panjang DM ini bisa kita cari dengan cara apa? Kita tarik garis MN. Titik M itu perpotongan diagonal bidang pada bidang EFGH. N adalah titik potong diagonal pada bidang ABCD. Oke. Nah, berarti tarik garis dari M ke N. Ya, kita tarik garis pakai warna ini aja nih. Oke. Kita tarik garis MN seperti ini. Nah, berikutnya kalian lihat di sini DN tegak lurus dengan NM. Dia siku-siku. Berarti kita gambar ulang ya di sini. Kita gambar ulang di sini. Berarti DNM. Oke, set ini. Nah, sekarang aku mau misalin panjang rusuknya itu 4A lah ya misalkan. Sebenarnya untuk pemisalan panjang rusuknya terserah kalian. Mau 4A, mau 3A, mau 2A juga boleh. Oke. Tapi untuk soal ini aku akan misalkan panjang rusuk kubusnya itu 4A. Oke. Nah, sekarang DN ini kan dia setengah dari BD kan? BD itu diagonal ruang. Berarti DN panjangnya setengah kali 4A akar 2. Berarti 2A akar 2. Yang ini ya, 2A akar 2. MN, karena dia panjangnya sama kayak rusuk, berarti panjangnya 4A. Oke, sehingga panjang DM kita pakai Pitagoras. 4A kuadrat ditambah 2A akar 2 kuadrat, habis itu di akar. Oke, berarti 16A kuadrat, ini 8A kuadrat, ya. Berarti 2 akar 24A kuadrat sama dengan 2A akar 6. Oke, itu panjang DM. Oke, nah panjang HM itu kan dia sama kayak panjang DN ya. Oke, berarti panjang HM 2A akar 2. Oke, nah di sini panjang HP sama PM-nya. Nyarinya gimana ya? Oke. Gimana ya nyari panjang dua sisi ini? Karena panjang HM kita oke aja. Udah aman ya. Nah, P itu nanti sebenarnya dia ada di tengah DM dan juga di tengah si garis NH ini, teman-teman. Ya. Nah, berarti panjang PM ini kan dia setengah dari DM ya. PM berarti setengah DM ya. Berarti setengah kali 2A akar 6 sama dengan A akar 6. Oke. Panjang PM kita udah punya ya. Nah, panjang HP gimana ya? Oke. Panjang HP itu kan dia setengah dari panjang NH ya. Dia setengah dari NH. Nah, panjang NH itu sebenarnya sama kayak DM. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Kita bisa pakai segitiga HMN. Aku kasih pointer dulu. Kita bisa pakai segitiga HMN untuk nyari panjang sisi HN. Ya. Nah, segitiga HMN itu nanti dia siku-siku di M. Dia siku-siku di sini. Ya. Berarti panjangnya nanti akan sama dengan DM ya. Ini bisa kalian coba sendiri. Oke. Dapat panjang HN juga 2A akar 6. Oke. Maka
karena tadi aku bilang udah kasih tahu P-nya itu di tengah HN, maka panjang HP A akar 6. Nah, berarti kita akan mendapati bahwa segitiga HPM adalah segitiga sama kaki. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya adalah nyari sudut X-nya. Oke? Untuk nyari, pertanyaannya kan sin 2X ya. Berarti kita butuh sin X sama cos X. Oke? Kita butuh dua ini. Nah, sekarang di segitiga HPM ini untuk nyari sudut X-nya ya, teman-teman, kita pakai aturan kosinus. Kita pakai aturan kosinus. Nah, aku tambah lembar baru aja ya, teman-teman. Ini aku copy dulu gambarnya. Copy dulu di sini. Nah, itu dia. Oke. Nah, sudut X-nya ini dia sebenarnya kan gini. Aturan kosinusnya kan begini. HM kuadrat itu kan sama dengan HP kuadrat plus PM kuadrat min 2 kali HP kali PM kali cos X. Ya kan? Nah, HM itu 2A akar 2. HP dan PM panjangnya A akar 6. Oke, berarti kita substitusikan ke sini. 2 kali A akar 6 kali A akar 6 kali cos X. Oke, berarti kita punya 8A kuadrat sama dengan 6A kuadrat tambah 6A kuadrat min 2 kali 6A kuadrat kali cos X. Oke, berarti 8A kuadrat sama dengan 12A kuadrat min 12A kuadrat cos X. Ya, berarti 12A kuadrat kali cos X sama dengan 4A kuadrat, ya. A kuadratnya coret, berarti cos X sama dengan 1/3. Oke, dari cos X ini kita bisa cari nilai sin X-nya, teman-teman. Ya, oke, cos samping per miring. Ya, berarti sampingnya 1, miringnya 3. Pakai Pitagoras, kita akan dapat panjang sisi yang di depan X itu 2 akar 2. Nah, maka sin X sama dengan 2 akar 2 per 3. Dengan demikian, ya, sin 2X sama dengan 2 kali sin X kali cos X sama dengan 2 kali 2 akar 2 per 3 kali 1/3. Ya, berarti 4 akar 2 per 9. Jawabannya delta. Oke, sampai situ, teman-teman. Gimana? Udah jelas belum yang ini? Udah jelas belum untuk soal nomor 13 ini, teman-teman? Oke. Oh ya, by the way tadi. Bentar. Oh iya, by the way. Oke, udah jelas ya, teman-teman? Next, kita lanjut ke nomor 14. Dikit lagi kita selesai. Yeay. Kak, aturan kosinus bisa dipakai untuk segitiga bentuk sembarang juga nggak? Bisa. Yang jelas, aturan kosinus itu bisa kita pakai ketika kita punya ketika kita punya dua sisi yang diketahui panjangnya dan satu sudut dan sudut apitnya. Ini kayaknya aku udah lupa sih syarat kita pakai aturan cos itu apa. Cos itu apaan? Aku udah dikit lupa sih, by the way. Karena udah lama nggak nyentuh itu. Oke, gimana teman-teman? Lanjut ke 14. Oke. Nah, ini dia. Oke. Untuk soal nomor 14 ini, ada dua cara teman-teman untuk ngerjakannya. Kita bisa pakai turunan, atau kita bisa pakai min B per 2A, min D per 4A. Untuk soal ini, teman-teman mau pakai cara apa? Nanti aku akan ngikuti kalian maksudnya. Mau pakai cara apa untuk soal ini? Turunan, atau kita pakai rumus fungsi kuadrat? Oke, Nindi barusan bilang turunan, Kak. Oke, yang lain gimana? Mau pakai turunan atau yang itu?
Oke, ini Zizi nanya. Yang cepat yang mana, Kak? Oke. Kalau dua cara ini kayaknya hampir sama sih soal cepatnya ya. Oke, Salsa bilang rumus fungsi kuadrat, Kak. Oke. Karena teman-teman di sini lebih banyak yang minta pakai turunannya, jadi aku bakal pakai turunan. Ya. Oke, sekarang gini teman-teman. Kita kan punya fx sama dengan bx kuadrat min dalam kurung b plus 2x min 5. Oke, nah fx ini nilai tertingginya dicapai ketika x sama dengan 1/4. Berarti kalau kita pakai turunan teman-teman, x sama dengan 1/4 ini merupakan titik stasionernya. Oke, sehingga kita turunkan fx-nya dapat 2bx min dalam kurung b plus 2. Oke, nah turunan pertamanya harus 0 dan kita masukkan x sama dengan 1/4 di sini. Ya, berarti ini ya 0 sama dengan 2b kali 1/4 berapa? B per 2. Ya, kurangi 1/4 tambah 2 berarti 9/4. Ya. Oke, maka b per 2 sama dengan 9/4 ya. B sama dengan 9/2. Oke. Nah, kita udah dapat nilai B-nya, teman-teman. Nah, sampai sini ya. Maka kita udah tahu kalau pilihan 1 2 ini salah. Ya. Ini pilihan yang salah by the way. Kenapa? Karena nilai B yang kita dapat itu 9/2. Oke. Nah, kalau kita bandingkan pakai rumus fungsi kuadrat, X X puncaknya itu kan min B per 2A ya. Berarti min dalam kurung min B plus 2 per 2B sama dengan 1/4. Ya kan? Minnya kita coret. B plus 2 per 2B sama dengan 1/4. 4B plus 8 2B. Bentar. Aku cek dulu ya. Kayaknya ada yang salah di sini. Bentar ya. Kalau aku cek dulu. Kayaknya ada yang salah deh. Oh iya. Ini harusnya B-nya ya. Harusnya B-nya tetap teman-teman. Ada yang salah di sini. Ada yang salah. Ini harusnya tetap B. Nah, berarti kita punya 0 itu sama dengan B per 2 min dalam kurung B plus 2. Nah, itu dia. Oh ya. Betul, makasih buat Salsa udah ngingetin. Ternyata aku salah substitusi. Ya, ternyata aku salah substitusi, teman-teman. Oke, maka biar gampang, ini kita kalikan 2. Ya, maka 0 sama dengan B min 2 kali B plus 2. Oke, maka 0 sama dengan B min 2, B min 4. Min B min 4 sama dengan 0, maka B sama dengan min 4. Dari sini, pilihan 2 betul. Harusnya, kalau pilihan 2 benar, ya, pilihan 4-nya itu juga jelas benar nanti. Oke, sehingga tanpa kita ngecek pernyataan 4, jawabannya yang mana? C. C itu 2 sama 4 benar. Kalau misalnya teman-teman penasaran ya, kenapa 4 benar? Itu gini. Ingat kembali bahwa yang namanya fungsi naik itu ketika ini sebenarnya cuma salah satu syaratnya aja ya. Itu ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Oke. Nah, fungsi dia akan naik ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, turunan pertamanya tadi itu kan 2bx min dalam kurung b plus 2 lebih dari 0 ya. Nah, b-nya tadi kan min 4 ya. Berarti 2 kali min 4 min 8x min b-nya masukkan min 4 ya. Berarti ini min 8x min 4 tambah 2 kan min 2. Berarti gini, min 8x plus 2 lebih dari 0. Oke, min 8x lebih dari min 2, x kurang dari 1/4. Oke, dengan demikian berarti pernyataan 4 benar, teman-teman. Ya. Nah, gitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 adalah C. 2 dan 4 benar. Gitu ya. Sampai sini udah jelas, teman-teman? Udah jelas? Atau masih ada yang perlu aku jelasin ulang mungkin? Langsung bilang aja via kolom chat. Oke? Kalau fungsi turun nyarinya gimana, Kak? Oke. Kalau fungsi turun berarti
turunan pertamanya kurang dari 0. Ya. Turunan pertamanya harus kurang dari 0. Gitu. Buat Gina ya yang tanya. Oke. Gimana teman-teman? Lanjut. Kak, kan itu kurung siku ya? Bukannya harusnya X kurang dari sama dengan ya, Kak? Oh iya. Gini teman-teman. Sebenarnya ini, to be honest, kalau yang aku pelajari ya pas SMA itu, kalau ada kurung sikunya begini, dia harusnya ada kata-kata begini. Tidak pernah. Benar. Tidak pernah. Bentar. Bentar, aku lupa yang ini. Intinya dia nggak selalu naik sih. Ini tidak selalu naik. Karena kalau misalnya X-nya sama dengan 1/4 ya, di sini, maka kita akan dapat titik stasionernya. Seingatku itu, by the way. Tapi untuk kasus ini kayaknya kita biarin aja kali ya, yang ini. Kurung siku ya. Oh gini. Aku ingat. Kalau ada kurung sikunya, ya, kalau ada kurung sikunya, itu berarti maksudnya yang opsi 4 ini ya, dia nggak pernah turun. Nggak pernah turun berarti dia bisa stasioner atau ya udah dia naik terus gitu. Maksudnya itu. Zizi nanya, Kak, itu selalu minta hingga atau kadang-kadang angka? Kadang-kadang ada angkanya. Oke. Untuk soal ini intervalnya itu dia memang ya, kan dia X-nya kurang dari 1/4 ya. Berarti gini, kalau misalnya teman-teman nemu minta hingga 1/4 terus ada kurung siku begini, ini artinya X kurang dari sama dengan 1/4. Kalau digambarkan di garis bilangan, berarti 1/4 ke kiri. Gitu. Jasmine nanya, Kak, kalau yang turunan pertamanya dimasukin ke turunan pertama itu, kalau nyari apa, Kak? Maksudnya gimana? Dimasukin ke turunan. Oh, X-nya dimasukin ke turunan pertama. Oke. Kadang X-nya dimasukin ke turunan pertama itu ya, teman-teman. Itu biasanya salah satunya untuk soal ini kita nyari nilai B, bisa juga kadang pas kita nyari ini, interval naik atau turunnya, itu nilai X-nya, itu kan kita ada pembuat nolnya ya. Nah, tiap daerah itu kita ambil satu, habis itu yang kita ambil ini tadi, nilai X-nya, itu dimasukkan ke turunan pertama, bukan ke fungsi awalnya. Kayak gitu. Maksudnya, yang aku tangkap kurang lebih begitu sih dari pertanyaannya Jasmine. Aku kurang lebih nangkapnya begitu. Gimana, Jasmine, pertanyaanku udah terjawab belum? Oh, jadi ngecek interval naik atau turunnya, Kak? Betul banget. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nggak nih, teman-teman. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Oke, soal terakhir ini teman-teman, masuk materi fungsi kuadrat. Oke, kita baca soalnya dulu. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min dalam kurung A plus 3 X plus A plus 2 memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Jika X1 di antara 0 dan X2 dan X2 lebih dari 2, maka, nah, sekarang gini teman-teman. Ilustrasi pertanyaan ini adalah begini sebenarnya. Dan kurvanya aku kasih warna yang beda aja ya, biar gampang dilihat. Ilustrasi kurvanya kurang lebih begini. Jadi titik potongnya itu kan di X1 dan X2 ya. X1,0 dan yang ini X2,0. Nah, X1-nya harus kurang dari X2, tapi X2-nya harus lebih dari 2. Nah, berarti kita perlu informasi 2 ini, yaitu jumlah akar-akarnya
dan juga hasil kalinya, teman-teman. Untuk fungsi ini, jumlah akar-akarnya berapa? Oke, A plus 3, A plus 3, A plus 3. Yes, A plus 3 ya, teman-teman. Berikutnya, X1 kali X2. A plus 2. Oke. Nah, karena kita udah dapat X1 plus X2 dan X1 X2-nya, sekarang coba teman-teman lihat persamaan yang ini. Nah, yang aku kasih kotak itu. Sekarang lihat yang ini. Oke. Nah, A plus 3 itu kan bisa ditulis sebagai A plus 2 ditambah 1. Ya kan? Nah, kenapa aku ngubahnya ke bentuk ini? Supaya aku bisa ganti A plus 2-nya dengan X1, X2. Kayak gitu, teman-teman. Berarti X1 plus X2 sama dengan X1, X2 plus 1. Berikutnya, aku bawa ruas kanan semuanya ke kiri. Berarti X1 plus X2 min X1, X2 min 1 sama dengan 0. Oke, sekarang aku mau faktorkan ini ya. Oke, untuk pemfaktorannya, aku akan pilih begini, teman-teman. Aku akan kelompokkan begini. X1 min 1 ditambah X2 min X1, X2 sama dengan 0. Berarti X1 min 1 ditambah X2-nya kan bisa aku keluarkan ya. X2 kali 1 min X1 sama dengan 0. Ya, maka supaya sama dengan yang ini ya, misalkan, maka X1 min 1-nya ini aku harus kasih tanda min di sini. Berarti min dalam kurung 1 min X1 ditambah X2 kali 1 min X1 sama dengan 0. Oke, maka kita akan punya 1 min X1 kali min 1 plus X2 sama dengan 0. Kita akan punya X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 1. Nah, lihat di soal. X2 harus lebih dari 2, teman-teman. Padahal, kalau kita lihat di sini, X2-nya kan 1. Ini nggak kita ambil karena jelas tidak memenuhi. Ya, maka yang kita ambil adalah, nah, ya teman-teman, yang ini tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil adalah X1 sama dengan 1, teman-teman. Nah, berarti X1 nilainya selalu 1. X2 nilainya gimana? Terserah, asalkan dia lebih dari 2. Oke, sekarang ya, sekarang gini. Karena kita udah tahu X1 sama dengan 1, maka X1 plus X2 itu kan A plus 3 ya. Berarti 1 ditambah X2 sama dengan A plus 3, X2 sama dengan A plus 2. Nah, di sini kita kan punya X2 lebih dari 2 ya, teman-teman. Berarti X2 ganti dengan A plus 2, sehingga A plus 2 lebih dari 2, akibatnya A lebih dari 0. Jawabannya yang mana, teman-teman? Hanya 4. Kalau hanya 4, jawabannya delta. Kayak gitu sebenarnya. Sampai sini udah jelas belum, teman-teman? Sampai sini udah jelas atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Ya, akhirnya kita udah selesai bahas soal Mat IPA 2009-954 hari ini. Jangan lupa juga buat isi form evaluasi Ngabers ya. Operator bisa kasih linknya lagi mungkin. Kalau misalnya ada yang lupa gitu. Terus ya, oh iya, bentar aku mau tanya ke operatornya dulu. Ini kode uniknya pakai yang mana? Soalnya tadi ada yang nanya. Pakai yang aku kasih atau yang dari operatornya itu. Aku supaya untuk menghindari kebingungan sih, biar nggak bingung. Aku pakai kode yang mana ya? Gitu. Kalau aku di awal ngasih kodenya itu 432, by the way.
Tapi kalau misalnya kode dari operatornya sih 372 ya. Oh, oke, teman-teman. Pakai kode yang aku kasih ya, 432. Ya, itu kodenya 432. Itu bakal kalian pakai buat ngisi form evaluasinya. Oke, jadi makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di kelas sore-hari ini. Semoga persiapan kalian udah makin matang ya, dan juga nanti dikuatkan baik itu dari fisik maupun mentalnya. Buat operator bisa di stop recording mungkin, karena kita udah selesai.